teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya Franciscus Denny. Dan di sini saya akan membuat konten yaitu penjelasan mengenai uji statistik dengan menggunakan chi-square test. Baiklah, tanpa menunggu lama, saya akan menjelaskan tentang uji chi-square test ini. Baiklah, uji chi-square test ini merupakan salah satu jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua atau lebih variabel, di mana datanya tersebut berbentuk kategorik atau berupa nominal. Pada prinsipnya, uji hipotesis untuk variabel kategorikal kelompok tidak berpasangan berbentuk tabel B atau baris, dan juga K yaitu kolom, di mana B sebagai variabel independen dan K sebagai variabel dependen. Uji statistik chi-square dijelaskan pada besaran perbedaan di antara perbedaan ini untuk setiap kategori dalam distribusi frekuensi. Nah, nilai chi kuadrat ini atau chi-square itu bisa digunakan dengan rumus x kuadrat sama dengan sigma buka kurung f0 dikurang fe buka kurung kuadrat per fe. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti linknya saya letakkan di deskripsi, Anda bisa downloadnya. Setelah itu kita mengetahui tujuan dari uji chi-square ini ya. Nah, uji chi-square ini ada dua tujuannya, yaitu yang pertama uji keselarasan dan yang kedua uji tabel kontingensi. Uji keselarasan ini fungsinya untuk mengetahui apakah distribusi dari hasil-hasil yang teramati pada suatu percobaan terdapat sampel mendukung suatu distribusi yang telah dihipotesiskan pada populasi. Nah, untuk uji tabel kontingensi atau uji independensi bertujuan untuk mengetahui apakah data terklarifikasi silang atau cross classification secara independen atau tidak. Nah, setelah mengetahui tujuan itu kita mengetahui syarat. Nah, untuk uji chi-square ini ada beberapa syarat, ada 4 yang saya sebutkan, yaitu yang pertama syaratnya tidak ada sel dengan nilai frekuensi kenyataan atau disebut juga actual count atau F0 sebesar 0. Apabila bentuk tabel kontingensi 2x2, maka tidak boleh ada satu sel saja yang memiliki frekuensi harapan atau disebut juga expected count atau FH. Yaitu syarat yang ketiga itu apabila bentuk tabel lebih dari 2x2, misalnya nih 2x3, maka jumlah sel dengan frekuensi harapan yang kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%. Dan syarat yang itu untuk tabel kontingensi 2x2 menggunakan uji kuadrat atau chi-square disarankan yang pertama, bila n kurang lebih dari 40, gunakan X dengan koreksi kontinuitas rumus untuk tabel kontingensi 2x2. Nah, bila 20 kurang dari n kurang dari 40, uji X kuadrat dengan rumus yes correction boleh digunakan bila frekuensi diharapkan atau lebih dari 5. Di sini saya
saya sebutkan prosedur dalam SPSS ya, tetapi saya tidak menjelaskan di dalam video ini. Nanti bisa kalian lihat di kolom deskripsi yang nanti saya akan cantumkan di channel YouTube saya. Setelah itu kita lanjut saja langsung ke uji K proporsi lebih dari 2. Nah, ini ada dua, maksudnya ada 2 pembahasan. Yang pertama itu rumus hipotesis. Nah, pada uji chi-square memiliki perbedaan antara kelompok satu dengan kelompok lain, sehingga tidak bisa untuk membedakannya. Nah, karena di dalam pengujian ini hanya ada 2 kesimpulan yang saling berlawanan, yaitu proporsi kelompok sama dan tidak semua proporsi kelompok sama, atau bisa juga rumus hipotesisnya yaitu H0 sama dengan semua proporsi sama, dan HA tidak semua proporsi sama. Nah, itu adalah rumus untuk mengetahui rumus hipotesis. Terus setelah itu nilai hitung. Pada langkah ini dilakukan pencarian nilai X kuadrat, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu F0 sama dengan frekuensi observasi dan FE yaitu frekuensi harapan. Nah, jika nilai X kuadrat dihitung lebih kecil dari X kuadrat atau X kuadrat kritis, disebut kriteria penerimaan H0 atau H0 diterima. Sedangkan jika nilai X kuadrat hitung lebih besar dari nilai X kritis, maka hanya H0 ditolak dan HA diterima. Setelah itu kita masuk ke pembahasan uji tabel R kali X. Nah, frekuensi. Nah, untuk ini uji independensi melibatkan paling tidak 2 variabel kategori, dan yang diuji adalah asumsi bahwa variabel-variabel tersebut independen secara statistik. Nah, ketika 2 variabel terlibat, frekuensi yang diamati dimasukkan ke dalam tabel klasifikasi 2 arah atau tabel kontingensi, di mana dari tabel tersebut didefinisikan sebagai R kali K, di mana R mengidentifikasi sejumlah baris dan K adalah sejumlah kolom. Berdasarkan hipotesis tentang independensi dari 2 variabel, frekuensi yang diharapkan yang terkait dengan setiap sel dalam tabel kontingensi harus proporsional dengan frekuensi total yang diamati yang termasuk dalam kolom dan berbaris yang memuat sel tersebut yang terkait dengan ukuran sampel total. Setelah itu kita membahas tentang uji independensi. Nah, uji ini yaitu menguji apakah ada atau tidak hubungan antara 2 kategori suatu hasil observasi dari suatu populasi dengan kategori populasi lain. Nah, kedua variabel yang diuji merupakan variabel kategorik dan disusun dalam bentuk tabel kontingensi. Nah, langkah-langkah untuk mengetahui uji chi-square dengan langkah-langkah uji chi-square adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan hipotesis, yaitu yang tadi kalau H0 itu hubungan yang signifikan antara 2 variabel, dengan H1 atau HA itu terdapat hubungan yang signifikan antara 2 variabel. Oh iya, salah, yang H0 tadi tidak terdapat hubungan yang signifikan antara 2 variabel. Yang H1 atau H0 terdapat hubungan yang signifikan antara 2 variabel. Nah, untuk langkah yang kedua, menetapkan tingkat signifikan atau alfa. Nah, tingkat signifikan ini biasanya 0,05. Yang ketiga, melakukan pengujian statistik. Nah, uji independensi chi-square menggunakan tabel
menemukan titik kritis. Nah, uji independensi Z-square didasarkan pada distribusi peluang statistik. Yang kelima adalah pengambilan keputusan. Keputusan adalah yang tadi H0 ditolak, H1 diterima, atau H1 diterima. Maaf saya ulangi. Pengambilan keputusan yaitu H0 ditolak, H1 diterima, atau H0 diterima, H1 ditolak. Nah, itu kembalikan tadi ya. Oke, yang terakhir dari uji square ini adalah uji keselarasan. Nah, uji keselarasan atau goodness of fit yaitu pembandingan antara frekuensi observasi dengan frekuensi teoritis atau harapan. Apakah frekuensi observasi menyimpang dari frekuensi harapan? Nilai chi-square kecil berarti kedua frekuensi tersebut sangat dekat, mengarah pada penerimaan kepada hipotesis. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai uji chi-square ini. Dan kalau Anda suka dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe. Oh ya, komen juga boleh. Share lebih bagus, oke? Nanti langkah-langkahnya bisa di-download kok di kolom deskripsi. Oke? Cuma itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke. Dadah. Selamat kembali bertugas, oke?